Jazakallah khairan Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang Allah uji dengan sakit tadi. Semoga Allah tambahkan kesabaran, kekuatan dan keimanan dan disembuhkan dari segala penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna insyaallah. Juga wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang Allah uji dengan musibah gempa di Cianjur, yang meninggal semakin hari semakin bertambah banyak. Mudah-mudahan duka mendalam memang, tapi yang muslim kita doakan semoga mereka orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kehilangan materi, harta, aset dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran, kekuatan dan keimanan, dijadikan itu semua sebagai penggugur segala salah dan khilafnya, dan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah, serta mudah-mudahan Allah bantu dan mudahkan untuk segera bisa dapat ganti yang lebih baik. Dan kita alhamdulillah yang Allah lindungi dan jauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah itu. Jika kita ada kelebihan harta materi maka bantu, jika tidak ada maka paling tidak kita doakan. Kalau nggak bisa doakan paling tidak diam. Jangan seperti ada beberapa saudara kita yang bantu enggak, doa pun enggak, tapi mencari-cari kesalahan apa nih kira-kira, kok bisa datang bencana ke sana. Nah itu enggak elok ya. Memang betul Allah katakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita itu kecuali pasti ada sebab kesalahan kita, maksiat, dosa. Betul memang, tapi bukan wilayah kita, bukan domain kita untuk nyari-nyari apa sih sebenarnya terjadi di Cianjur, ada apa sih di sana, oh mungkin karena ini, oh karena ini. Itu jadi jatuhnya kita menjudge kan, menghakimi. Oh pantas aja dikirim bencana begini, orang melakukan ini, orang melakukan itu. Itu sakit lah, saudara-saudara kita mereka sudah kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, banyak masih di tenda pengungsian, dan gempa susulan datang terus ke 200 berapa udah ya. Rasanya nggak pantas lah, nggak elok kalau kita cari-cari itu, share ke sana share kemari gitu. Kalau untuk ibroh buat kita nggak apa-apa ya, misalnya ya Allah supaya jangan sampai terjadi musibah di kampung kita, ayo kita jaga jangan sampai melakukan A B C D F G, oke. Tapi kalau untuk menghakimi yang di sana mestinya enggak lah, jangan lah ya. Meskipun misalnya benar itu, tapi sekarang momennya adalah sedang berduka, mereka butuh bantuan, bukan butuh cuitan dan komenan dari kita, tapi butuh bantuan. Kayak orang naik sepeda jatuh, kita bilang misalnya jangan ngebut-ngebut nanti jatuh, bener dia ngebut-ngebut jatuh. Apa yang kita lakukan? Tolongin dulu, ada sehat, baru kalau udah omelin dah gitu. Jangan, makanya bilangin jangan ngebut aja sih, jatuh kan. Ini anak nih jatuh kagak ditolongin, diomelin aja diomelin. Itu nggak pas ya. Anak-anak aja nggak pas, apalagi ke saudara-saudara kita. Maka kita tahan lidah kita tahan jempol kita, jangan ikut-ikutan share. Oh nih ternyata di sana terjadi ini, share pantas. Oh ternyata ada ini juga pantas. Nah itu kita nggak pantas lah. Maka kita tahan itu. Karena jangan-jangan yang dilakukan maksiat di tempat misalnya ada nauzubillah min dzalik, terus itu yang menjadi salah satu sebab Allah turunkan bencana, jangan-jangan kita pun sebenarnya melakukan itu.
Cuman Allah masih lindungi kita, masih jaga kita. Maka jangan pernah kita menghakimi orang terus merasa lebih suci, apalagi momennya sekarang sedang berduka. Baik. Kita kembali ke surat Al-Lahab. Seperti biasa kita baca dulu. Saya baca dulu, lalu hadirin bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Kita masuk ayat keempat. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Wah, ini warnanya putih. Ada nggak yang warna hitam? Nggak ada ya. Warnanya merah. Wa mara'atuhu wa mara'atuhu hammalatal hatab. Wa ini huruf artinya dan. Imra'atuhu, ini kata benda. Dia dari kata maro'a atau mari'a atau maro'a ya. Atau mari'a. Wa artinya dan. Imro'atuhu perempuannya. Jadi imro'ah atau mar'ah secara bahasa itu artinya wanita, perempuan. Terambil dari kata maro'ah atau mari'a. Seakar kata dengan mir'ah. Mir'ah itu secara bahasa artinya kaca, cermin. Apa pepatahnya itu? Al-muslim mir'atu akhihi. Seorang muslim atau kita ini bisa menjadi cerminan buat saudara kita. Saudara kita bisa jadi cerminan dari kita. Maksudnya kita bisa bercermin dari orang lain. Nah, itu disebut dengan mir'ah. Ya. Kenapa perempuan disebut dengan mar'ah? Pertama dari kata mir'ah itu karena perempuan tidak bisa pisah dari cermin. Atau ada perempuan yang nggak perlu cermin? Kayaknya susah. Kalau laki-laki mah bodo amat dah. Bahkan kadang yang udah nggak mau pakai cermin. Kenapa? Terlalu jujur cerminnya Ustaz. Nggak sanggup saya melihat diri saya sendiri. Gitu. Laki-laki udah nggak peduli. Kalau perempuan nggak bisa, harus dia. Nggak ada cermin pun handphone jadi. Kirain buka handphone ngapain? Ternyata ngaca dia di situ. Hidupnya nggak pernah bisa pisah dari yang namanya cermin.
Atau bisa jadi mar'ah itu perempuan, istri maksudnya, cerminan dari kita. Kalau kita baik, maka istri kita insya Allah baik. Kalau kita buruk, maka akan tercermin di pasangan kita. Maka disebut dengan pasangan itu karena memang ya jadi cerminan. Jadi kalau mau lihat bagaimana suaminya, lihat bininya. Mau tahu bagaimana karakter bininya, lihat suaminya. Maka hati-hati kita menjelek-jelekan pasangan, yaitu sebenarnya 11-12 dengan kita. Bini lu bagaimana? Bini gue mah ampun dah. Nah, berarti sebenarnya kata bini kita, laki gue mah ampun dah, sama sebenarnya itu. Karena dia mar'ah, cerminan. Yang kedua dari kata mari'a, hani'am mari'a, apa itu artinya itu? Ada di surat apa itu? Jadi sekarang nih teknologi udah bikin kita malas jadinya. Bukan kita lah, saya lah ya. Di surat An-Nisa ayat 4. Sekarang apapun udah dimudahkan. Kita nggak tahu ayat, tinggal klik cari aja, ketemu. Nggak tahu hadisnya, klik nongol dia. Allah, jadi malas ngapal jadinya. Karena tinggal buka klik gitu. Nggak boleh sebenarnya begitu ya. Tapi ya untuk membantu memudahkan. Kalau di misalnya gitu, karena smartphone ini smart ya, cerdas. Kalau untuk ayat Al-Quran itu di tafsir.app. Ah, itu udah kita mau cari apa aja ada tuh. Nggak perlu download. Itu tinggal klik aja di Google, muncul itu. Tafsirnya banyak. Apa yang mau kita cari ayatnya, klik aja. Apa kata yang mau kita buka, ada searching situ, tinggal tulis aja. Syaratnya cuma 2. Pertama, keypadnya ini bisa Arabic font. Nah, itu bisa nulis. Karena nggak bahasa Indonesia, nggak masuk dia. Yang kedua, ngerti bahasa Arab. Itu doang. Karena teksnya pakai bahasa Arab semua. Yang penting ada HP-nya dan pulsa. Ada HP tapi nggak ada kuota, nggak bisa juga. Kalau hadis banyak ya, diantaranya misalnya Sunnahwan .1. Kita mau ngecek nih, ini hadisnya sahih apa enggak nih? Ini hadisnya gimana statusnya nih? Comot aja satu kata, taruh di, kita buka sunnah.1, ada searching itu, taruh aja situ, klik. Ah, di situ keluar tuh, ada di dalam kitab apa saja, lalu bagaimana statusnya, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Dhaifnya kenapa disebut situ? Oh, ini karena si Anu meriwayatkan dari Anu, sebenarnya tidak ketemu. Atau misalnya ini mengaku meriwayatkan dari ini, tapi dia sebenarnya enggak, riwayatnya dari ini. Atau ada melewati seseorang yang diklaim orangnya mungkar, orangnya pendosa dan seterusnya. Jadi bisa ketahuan di situ. Atau maudhu misalnya palsu, nah berarti bisa cek. Cuman ini tahqiqnya tahqiq Syekh Albani. Jadi, tapi kadang keluar juga Syekh Arnaud, keluar juga di situ ada. Buat searching memudahkan, membantu kalau kita misalnya rada jauh sama ustadz misalnya, pengen tahu apa sih ini hadis ini bener apa kagak nih. Nah, masuk aja ke sini. Cuma syaratnya 2 tadi. Keyboardnya ada teks Arabic font, yang kedua ngerti, bisa bacanya gitu. Kalau nggak bisa bacanya, ya nangis aja tinggal situ. Baik, sudah ketemu tadi surat An-Nisa? Boleh dibaca?
Wow. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu ketahui sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi hani'am mari'a, dengan senang hati. Jadi kenapa imro'ah disebut dengan mar'ah, perempuan disebut dengan mar'ah? Karena perempuan itu menyenangkan. Kapan perempuan menyenangkan? Kalau hatinya senang. Benar gak Pak? Tapi kalau hatinya lagi gak senang, hancur bledur rumah Pak. Aduh. Jadi kebahagiaan rumah itu terletak pada perempuan. Kalau perempuannya bahagia, bahagia. Biar kata suaminya lagi sumpek, istrinya bahagia, akan bahagia. Biar anaknya lagi bete, kalau ibunya bahagia, dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, biar kata tuh bapak tuh senang luar biasa, lagi bahagia naik pangkat, dapat duit misalnya, tapi bini lagi sumpek, wah udah habis itu. Berubah langsung, gelap. Maka disebut mar'ah itu karena memang dialah sumber kebahagiaan di rumah itu. Dan bagaimana cara membahagiakan mar'ah itu? Satu aja, dia butuh perhatian. Itu aja. Maka perhatikan pakaiannya, perhatikan makanannya, perhatikan gelangnya, handphonenya, antingnya. Itu perhatiinlah semua itu, cincinnya, bajunya, tasnya, sepatunya. Cuma satu perhatian aja. Cabangnya banyak. Maka disebut imro'ah. Jadi imro'ah itu atau mar'ah itu perempuan maknanya. Nah, kalau dinisbatkan ada hu domir wa mro'atuhu, berarti maknanya istri, perempuan yang sudah menjadi istri. Jadi idhofah. Kalau istilah bahasa pesantren ini namanya idhofah, mudhof mudhofun ilaih. Di antara makna idhofah itu ada 3 maknanya. Ada bermakna min, ada bermakna fi, ada bermakna li, milik. Min artinya dari, fi di dalam atau di. Misalnya nasrullah. Ini majmuk nih, idhofah. Nasrullah, nasru pertolongan Allah, Allah. Berarti maknanya pertolongan dari Allah, bukan pertolongan di Allah. Tapi kalau misalnya ashabul kahfi, ashabul kahfi, orang di dalam gua gitu, di. Tapi kalau imro'atuhu, imro'atuhu, atau kalau ini hu-nya kita mau ganti jadi Abu Lahab, imro'atu Abi Lahab. Apa artinya itu? Perempuan miliknya Abu Lahab, bukan perempuan dari Abu Lahab, bukan perempuan di Abu Lahab, tapi perempuan miliknya Abu Lahab. Maka maknanya istrinya gitu. Berarti udah gak boleh digodain nih Pak. Kalau udah idhofah ini udah gak boleh digodain, gak boleh dilirik-lirik. Wa mar'atuhu. Nah, wa mar'atuhu, maka maknanya istrinya. Istri siapa? Abu Lahab. Karena ngomongin Abu Lahab. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ada namanya nggak dia? Adalah. Kalau nggak ada namanya gimana? Kayak kita, ini saya ngomong sebenarnya agak berat. Karena di hadapan bapak-bapak yang sudah pada punya nama. Berat itu. Ngomongnya tuh. Udah punya nama ya. Di depan orang, udah pada jadi orang semua, udah punya nama lagi. Jadi dalam Al-Quran itu beberapa wanita dia punya nama tapi nggak disebut namanya. Biasanya itu konotasinya negatif. Misalnya
istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, istrinya Fir'aun, istrinya siapa lagi disebut dalam Al-Quran, istrinya Aziz Mesir, Zulaikha, kan ada namanya itu. Tapi dalam Al-Quran disebut wa mara'atul aziz, istri Al-Aziz, nggak disebut. Kenapa? Pertama, kata para ulama, nggak penting namanya, yang penting kita tahu kelakuannya. Yang kedua, itu akhlak adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang punya tabiat buruk, maka jangan disebar namanya, gitu. Cukup perbuatannya sebagai ibrah. Namanya, orangnya nggak perlu, sebagai pelajaran. Kalau kita kan enggak, kita kepo, siapa sih namanya? Iya, dia namanya siapa? Kita nggak perlu, ya, karena itu aib orang. Cukup saja, ini karakternya nggak bagus, begini. Iya, siapa yang begitu? Ya pokoknya ada lah. Nggak, pasti ada kan, siapa kan dia? Nah, itu kita terlalu kepo tuh, dikejar terus, namanya ketemu. Al-Quran mengajarkan kepada kita, ini bininya Abu Lahab ada namanya, tapi Al-Quran nggak perlu sebut. Kenapa? Untuk menjaga aib. Nah, itu akhlak yang diajarkan Al-Quran. Padahal ini brengsek orang nih, mohon maaf ya. Ini orang ini brengsek, tapi tetap oleh Al-Quran dijaga itu. Apalagi yang kita belum tahu nih orang brengsek apa enggak gitu. Jangan-jangan kita bilang brengsek, kita lebih brengsek dari dia. Maka Al-Quran mengajarkan akhlak tadi. Nah, itu saya sampaikan di awal tadi. Mungkin memang ada sebagian saudara-saudara kita dicanjur melakukan dosa maksiat misalnya gitu. Tapi kan kita juga nggak jauh beda dengan mereka. Maka jangan pernah kita menghakimi. Oh, Al-Quran saja menutup aib, masa kita enggak gitu. Ini sekelas bininya Abu Lahab loh gitu. Termasuk masih tetap ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Lahab saja nggak disebut nama aslinya kan. Kemarin kita sebut. Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Tapi Allah tidak sebut namanya. Pertama karena Allah tidak mau ada unsur kesyirikan dalam Al-Quran. Bahkan itu pada nama. Karena ada Abdu, hamba, Al-Uzza, salah satu nama berhala. Hubal, Lata, Manat, Uzza. Abdul Uzza berarti hambanya salah satu berhala ini. Maka Allah nggak mau sebut nama itu. Ya. Yang kedua, itu tadi aibnya itu untuk dijaga. Taib. Wa mara'atuhu, dan istrinya. Berarti istrinya Abu Lahab. Hammalatal hatab. Hammalah dari kata hamila, artinya membawa. Maka orang perempuan lah ya yang sedang mengandung disebut dengan hamil. Kenapa? Karena kemana-mana dibawa-bawa itu Pak, nggak pernah ditinggalin. 9 bulan tidur di perut, makan di perut, jalan pun tetap di perut. 9 bulan nggak ditinggal-tinggal tuh. Maka disebut hamil. Dan itu pekerjaan yang mustahil bisa dilakukan oleh kita kaum laki-laki. Makanya kan kata Rasul, ibumu, baru ayahmu. Ini maknanya bukan satu bapak ibu tiga, bukan. Maknanya ada 3 pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu nggak bisa itu. Cuma perempuan yang bisa. Insya Allah. Atau kalau mau nyoba, coba aja kelapa diikat di perut 9 bulan gak dilepas-lepas. Tapi jangan cuma kelapa terus, lama-lama gede dia, ganti nangka. Waduh, itu gempor, kita nggak bisa itu. Hammalatal hatab. Hammalah berarti yang membawa. Itu sudah sighah mubalaghah. Kalau isim fa'il ya dari kata hamilah, hamil. Kalau perempuan berarti mestinya hamilah. Hamilatal hatab. Wa mara'atuhu hamilatal hatab, mestinya begitu. Cuman ini pakainya hammalah, wazannya fa'alah. Hammalah. Jadi kalau sudah wazan fa'al ini, fa'al itu ada namanya sighah mubalaghah, majas hiperbola. Nah, itu berlebihan sudah. Penekanannya. Iya. Kayak misalnya Ghaffar. Nah, Ghaffar itu artinya maha mengampuni, maha memberi ampunan. Qattal sangat bengis, suka membunuh orang. Jadi bukan suka lagi. Ya suka lah ya, bukan kadang-kadang, tapi terlalu sering membunuh orang disebut dengan qattal. Apalagi Dajjal.
Dajjal. Dajjal diambil kata da, ja sama lam. Itu artinya bohong. Kalau sudah dajjal itu sangat pembohong, maka disebut dajjal. Nah, itu polanya fa'al. Berarti kalau hammalah ini maknanya udah sangat nih. Makna ada majas hiperbola di sana. Al-hatab kayu bakar. Baik, itu secara perkata kita bredel ya. Jadi wa mar'atuhu dari kata Maria atau mar'a, hammalah dari kata hamala atau hamila membawa, al-hatab hatab kayu bakar. Ini menceritakan tentang istrinya Abu Lahab. Di 2 ayat sebelumnya, 3 ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. 3 ayat ini ngomongin Abu Lahab suaminya, lalu ayat keempat dan kelima ngomongin bininya. Berarti ini suami istri setipe ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa perangai pasangan bisa nular ke pasangannya. Karakter pasangan itu bisa menular. Nah, maka hati-hati itu. Kita sampaikan kemarin itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menikah itu. Bukan cuma Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, itu juga perlu. Tapi selain itu ada doa lain. Apa itu? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta biha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari wanita ini dan kebaikan-kebaikan yang kau takdirkan untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan-keburukan yang kau takdirkan untuknya. Berarti ada keburukan karakter, kita berlindung. Atau keburukan takdir. Misalnya jalan nauzubillah terpeleset, jatuh, terkena apalagi bencana, musibah, itu kan takdir. Di luar dari diri kita, itu kita berlindung juga. Jangan sampai kena. Dan karakter yang dia bawa, pasangan kita mungkin sebelum nikah Masya Allah soleha banget luar biasa, atau yang perempuan soleh banget Masya Allah, baik banget, ini kayaknya suami idaman banget nih. Pas begitu nikah baru ketahuan belangnya. 3 minggu nggak diganti celana dalam, baru ketahuan tuh. Umpama itu ya. Kalau marah, waduh meledak-ledak misalnya. Nah, itu kan karakter kepribadian, dan itu bisa nular. Ada laki-laki pendiam penyabar, tapi karena bininya marah mulu, lama-lama marah juga dia, kesel juga gitu. Atau sebaliknya juga gitu, karena lakinya bohong mulu, lama-lama tuh bini bohong juga gitu, ngikut, nular itu. Bininya pelit, lama-lama lakinya ikut pelit, itu bahaya, nular keburukan itu. Ada panitia zakat datang, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Dari mana nih? Kami panitia zakat. Oh, panitia zakat. Udah mulai beda tuh. Jadi Waalaikumsalam. Oh, panitia zakat. Beda-beda tuh mukanya. Orang-orang pelit begitu. Ini Pak, mohon maaf. Kami lihat nih, Masya Allah, Bapak ini rumahnya besar. Mobilnya juga besar. Bininya juga besar. Nah, ini taksiran kita, Bapak sudah muzaki, layak berzakat, bayar zakat lah Pak. Mohon maaf nih Pak Ustadz, mohon maaf banget. Ini rumah memang besar tapi masih nyicil. Mobil tuh besar, masih nyicil. Yang lunas cuma bini saya tuh. Terserah dah mau diangkut-angkut dah itu. Jadi kalau karakter itu nular itu. Abu Lahabnya rusak akhlaknya, istrinya ikut rusak. Nular, nah, itu bahaya. Dan kebaikan nularnya itu lama banget. Sementara keburukan cepat. Su'ul khulqi yu'adi. Akhlak yang buruk itu nularnya cepat. Sementara akhlak baik lama banget. Kita ngajarin bocah aja Pak, ngajarin bocah yang baik-baik lama banget tempelnya. Yang buruk gak perlu diajarin udah nempel. Kita ngajarin kalimat astagfirullah, subhanallah, masya Allah, itu lama banget. Itu berhari-hari, berbulan-bulan kita nanamin kalimat Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah itu. Supaya keluar dari lisan dia. Nggak nempel-nempel. Sekali kita keceplosan, kutu kupret, langsung nempel sama dia. La ilaha illallah. Jadi akhlak yang baik nularnya itu lama banget. Tapi yang buruk cepat.
Maka hati-hati kita memperlihatkan akhlak buruk di tengah keluarga. Kepada pasangan, kepada anak-anak. Kan itu akan nular. Selalulah berusaha perlihatkan akhlak yang baik. Supaya yang nular ke pasangan kita yang baik. Dermawan. Ini kalau suami dermawan, nular tuh ke istri jadi dermawan. Istri Rasulullah SAW itu tertular dari Rasulullah. Nanti kita akan bahas ya di surat Ad-Duha. Rasul sebenarnya miskin apa kaya sih? Gitu. Miskin apa kaya kira-kira Rasulullah? Kaya kan? 20% dari harta rampasan perang. 20% untuk Rasulullah SAW. Kaya raya. Nggak usah jadi nabi, pemimpin yang menguasai pasukan, komandan pasukan, pemimpin negara, nabi pula ya. Pemimpin yang ecek-ecek aja duitnya banyak tuh. Kalau RT sih enggak kali ya. Lumayan kecuali ada proyek-proyek tanda tangan dapat lah gitu. Ada juga lah gitu. Ada lah. Jadi banyak. Itu kalau kita hitung-hitung ya, secara angka itu, kasarnya istri Rasulullah SAW setiap bulan itu dapat sekitar 100 jutaan minimal. Setiap bulan. Satu istri ya? 100 jutaan. Satu istri? Rumah punya. Itu kalau datang kita ke Mekah, ke Madinah, ada replika Masjid Nabawi zaman Rasulullah. Itu ada masjid, ada rumah-rumah istri Rasulullah. Jadi semua rumah istri itu dikasih rumah, dapat rumah. Selain rumah, masing-masing dapat onta. Oh, istrinya Rasul. Iya. Onta semua ya? Onta itu expander lah. Bukan fit ya, super fit ya? Bukan. Nah, selain unta ada bighal. Nah, itu bighal itu NMAX lah. Oh. Jadi ada expander, ada NMAX, ada rumah. Itu masing-masing. Semua dapat tuh. Di luar uang bulanan. Uang bulanan sekitar 100 jutaan. Insyaallah. Banyak tuh duit itu. Tapi seringkali kita dengar cerita Rasulullah pulang Aisyah, ada sarapan apa sekarang? Nggak ada ya Rasul. Lontong? Uduk apalagi nggak ada. Nggak ada. Lalu kata Rasul, yaudah kalau gitu nggak apa-apa, saya puasa aja. Puasa, nggak ada yang dimakan. Kata Bunda Aisyah, pernah rumah Rasulullah itu selama 3 hari 3 malam nggak ngebul dapurnya. Ya Allah. Ngebul. Kita juga bisa sih 3 hari 3 malam. Seminggu juga nggak ngebul dapur bisa. Tapi bedanya kan zaman Rasul karena nggak ada yang dimasak, berarti nggak ada yang dimakan. Kalau kita nggak ngebul, memang nggak ada yang dimasak, tapi kan GoFood, aman urusan. GoFood ya, Shopee Food, aman. Rumah Rasul, kata Bunda Aisyah, belum pernah rumah Rasulullah itu 3 hari berturut-turut makan dengan gandum yang the best lah. Kalau kita beras yang super lah, itu nggak pernah itu. Berturut-turut. Mungkin hari pertama, hari kedua oke, hari ketiga udah enggak. Hari pertama enggak, kedua ketiga oke. Atau hari pertama ada, hari kedua enggak ada, hari ketiga baru ada. Masya Allah. Kemana harta yang 100 jutaan jatah setiap bulan? Habis disedekahkan. Sebagaimana Rasul juga begitu. Rasul tuh pernah ada satu perang apa itu? Hunain atau perang apa? Jadi dapat harta rampasan perang banyak, terus dibagi-bagikan, kan dipotong, diambil 20%. Khumus. 1/5, 20% berarti kan? Untuk Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasul, ini sudah kami pisahkan khumus 1/5 atau 20% dari total harta rampasan perang. Emas, perak, uang segala macam lah numpuk. Semua itu udah disiapkan. Kata Rasul, saya mau sholat duha, tolong sebelum salam selesai nih sholat duha nih, sebelum salam, uang ini harus sudah habis dibagi-bagikan. Insya Allah. Maka kata Ibunda Aisyah, tidak ada yang bisa menyaingi infak sedekahnya Rasulullah. Bahkan Utsman nggak bisa. Utsman pun nggak bisa. Nggak ada yang bisa menyaingi sedekahnya Rasulullah. Dan itu nular ke istri-istrinya. Insya Allah. Jadi kebaikan itu nular, keburukan juga nular. Cuma lebih cepat keburukan. Maka jangan pernah kita tampilkan keburukan di hadapan pasangan dan anak-anak. Kesel banget misalnya. Usahakan jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Kata-kata kotor, kalimat yang menghinakan, jangan sampai keluar itu. Karena itu akan nular tuh. Oh, nular ke pasangan kita, besok dia akan keluar kata-kata buruk. Anak-anak juga sama menular. Nauzubillah min dzalik. Baik, maka di sini disebut wa mara'atuhu hammalatal hatab, menunjukkan perangai dan tabiat
pasangan yang jelek itu, yang buruk itu nular ke pasangannya, baik dari istri ke suami ataupun suami ke istri. Taib. Jadi kata Allah, saya selanaron dzata lahab. Abu Lahab itu akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu, bareng dengan istrinya. Istrinya masuk juga. Dan dalam bahasa Arab itu waw ini disebut dengan huruf atof. Jadi huruf atof itu ada beberapa ya. Tapi berdasarkan urutan itu paling tidak ada 3 yang mewakili. Jadi ada wa, ada fa, ada summa. Apa bedanya? Kalau wa ini lil iqtiran. Apa arti iqtiran? Berbarengan. Bersamaan. Kalau fa itu lit ta'qib. Lit tartib ma'at ta'qib. Setelahnya tanpa jeda. Setelahnya tapi nggak pakai jeda. Jadi urutan tanpa jeda. Kalau ini urutan tanpa jeda. Kalau fa itu habis dia langsung setelahnya gitu. Ngantri tapi nggak pakai jeda. Urutan tanpa ngantri ya, jadi langsung. Kalau summa, ini ma'at tarahi. Litartib ma'a tarahi artinya urutan dengan jeda. Jadi kalau wa ini bareng nih. Kayak misalnya dakhala Hamid wa Mahmud. Berarti Hamid masuk bareng sama Mahmud gitu. Kalau dakhala Hamid fa Mahmud. Berarti Hamid masuk dulu setelah itu belakangnya langsung masuk Mahmud. Kalau summa dakhala Hamid summa Mahmud, maka masuk Hamid dulu, ada selang beberapa waktu baru masuk Mahmud. Jadi ada jeda. Kalau wa nggak ada jeda, bareng berarti. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi bareng masuk neraka. Ini berarti pasangan sehidup seneraka. Wah, ngeri. Nah, ini huruf ataf namanya ya. Saya selalu sering sampaikan ini, kayak misalnya hadis tentang sholat itu, sholat berjamaah. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti ya. Fa idza kabbara, pakainya fa tuh, fakabbiru. Apabila imam takbir, fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza apa? Itu lagi. Wa idza sajada fasjudu. Wa idza rafa'a buka apa adinya itu hadisnya. Kalau dia bangkit dari ruku itu i'tidal, maka farfa'u, kalian juga harus bangkit i'tidal. Kalau wa idza sajada maka fasjudu, wa idza dan seterusnya lah ya. Jadi pakainya fa di situ. Jadi imam gerak, kita langsung gerak setelahnya. Urutan tapi tanpa jeda. Jadi kalau ada orang sholat imam sudah Allahu Akbar, dia masih itu nggak benar. Atau misal dia takbir Allahu Akbar, sholat imam ruku Allahu Akbar, dia ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, dia masih ruku. Pas udah imam agak lama baru dia sami Allah Rabbana lakal hamdu. Imam sujud Allahu Akbar, dia masih baca Allahu Akbar. Setelah itu sujud, imam sudah bangkit dari sujud nih, Allahu Akbar, dia masih sujud. Banyak kita temukan, terutama di rakaat terakhir, imam udah bangkit dia masih sujud aja. Nah itu nggak boleh tuh ya. Karena di situ pakainya fa bukan summa, jadi harus gerakan. Kenapa dia sujudnya lama? Ya mungkin itu, Ustadz, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhan ketika sujud. Maka saya pengen doa yang banyak, Ustadz. Silahkan kalau sholatnya sendirian, sholat tahajud, sholat sunnah. Tapi kalau sholat berjamaah, nggak bisa, kita harus ikut imam. Kenapa sujudnya lama? Saya sebenarnya nggak pengen lama, Ustadz. Cuman ketiduran tadi, Ustadz. Nah itu lain bab. Sampai imam udah salam dia masih sujud aja, itu ketiduran.
Terutama salat subuh ya. Wa mura'atuhu hammalatal hatab, berarti di sini wawunya ini maknanya iqtiran. Berarti berbarengan, nemenin suaminya ke dalam neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Siapa sih imra'atuhu ini? Namanya Arwa bintu Harb. Nama aslinya Arwa bintu Harb bin Umayyah, saudaranya Abu Sufyan, saudarinya Abu Sufyan. Arwa bintu Harb bin Abi Sufyan. Bin Umayyah. Kalau Abu Sufyan abangnya lah ya, abangnya kalau nggak salah. Apa adanya. Pokoknya masih saudaranya lah. Beliau dijuluki dengan Ummu Jamil. Ibu Jamil, cantik. Jadi ibunya kecantikan, Miss Universe. Ya. Kalau kata orang Betawi. Ummu Jamil. Kalau Jamilah masih cantik aja nih, tapi kalau Ummu Jamil udah induknya kecantikan, udah paling cakep udah paling mentereng udah itu. Ya. Kalau kita bawa kondangan nyalain berteriak-teriak, bini gua gak secantik dia gitu. Tapi ternyata di neraka tempatnya. Ini suaminya ganteng, Abu Lahab, kita sampaikan kemarin. Abdul Uzza itu kenapa disebut Abu Lahab? Di antara makna Lahab itu artinya yang bersinar. Jadi Abdul Uzza ini di antara paman Rasulullah yang wajahnya ganteng. Karena saking gantengnya maka disebut dengan Abu Lahab. Jadi suaminya ganteng, istrinya cantik. Tapi ternyata dua-duanya adalah penghuni neraka. Ya Allah. Ngeri ya. Berarti nyari yang jelek aja Ustaz, yang penting penghuni surga. Kalau bisa sih yang cakep penghuni surga. Karena itu pasangan yang menemani kita setiap hari kan. Jangan sampai menikah baru 2-3 tahun cerai. Kenapa? Bosan Ustaz. Makanya cari yang cakep biar gak cepet bosan. Tapi cakep itu kan relatif ya. Jelek yang mutlak. Ya cantik relatif lah. Mungkin ukuran kita juga beda-beda. Standar kecantikan gimana beda-beda. Insya Allah semua perempuan cantik lah di mata suaminya. Di mata laki-laki lain belum tentu. Tapi minimal di mata suaminya cantik dia. Taib. Jadi nama aslinya adalah Arwa bintu Harb dan dia dijuluki dengan Ummu Jamil. Jadi begitu turun surat Al-Lahab ini, itu Ummu Jamil itu dia bawa batu besar itu dibawa sama dia. Rumahnya itu nggak jauh dari Ka'bah itu. Dia sambil marah itu jalan cepat-cepat ke Ka'bah. Dicari Rasulullah SAW. Ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, mana temanmu itu? Siapa? Siapa lagi? Bilang sama dia. Saya ini bibinya. Abdul Uzza itu pamannya. Mestinya dia sopan santun. Mestinya dia punya tata krama. Ini kalau ketemu nih, saya mau timpa dengan batu. Ngoceh, nyerocos lah. Biasa ibu-ibu kalau udah marah kan ngeri, serem. Udah diam aja lah gitu. Yang baik aja nyerocosnya panjang. Apalagi yang model-model Arwa ini. Nyerocos. Sampai puas gitu, pergi. Abu Bakar dengerin ya kan. Saya itu, ya Rasul, tadi marah-marah. Kok nggak lihat sampean? Ternyata Rasul ada di situ. Masya Allah. Tuh Allah tutup penglihatan musuh-musuh Rasul SAW itu sehingga nggak bisa lihat. Itu yang ada dalam surat Al-Isra ayat 45. Al-Isra 45. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 45. Ya. Dan apabila
suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, jadi Rasul cuma baca ayat Al-Quran, lalu datang malaikat ngasih dinding. Arwah itu nggak bisa lihat, padahal ada Rasulullah di situ. Tapi ini mukjizat Rasulullah ya. Seperti misalnya ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah keluar dari rumah beliau malam hari itu Kamis malam Jumat tanggal 8 Safar. Rumah Rasulullah dikepung oleh 8 atau 12 pemuda yang dengan senjata siap membunuh Rasulullah. Tapi mereka nunggu agak malam gitu supaya orang udah pada tidur baru disergap. Nah, datang malaikat Jibril, ya Rasul, malam ini juga kau harus keluar dari rumah ini, hijrah ke Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Kenapa malam ini wahai Jibril? Rumahmu sudah dikepung. Kalau kita bilang telat ya, mestinya sebelum dikepung keluar. Ini udah dikepung baru suruh keluar. Itu kita. Kalau Rasulullah beda makomnya. Maka kemudian Rasulullah pesan sama Ali untuk tidur di tempat beliau. Setelah itu beliau keluar, ambil pasir segenggam, kemudian membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Tebarkan debu itu. Apa tuh artinya tuh? Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan di depannya sadda, penghalang, penutup. Wa min khalfihim sadda, dari belakang penghalang. Fa aghshaynahum. Kami tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun. Mereka enggak lihat. Rasul keluar dari rumah itu, mereka melotot begini, enggak ngelihat Rasul keluar. Insyaallah. Tapi ini mukjizat Rasulullah. Jangan kemudian bapak-bapak pengen coba-coba. Naik motor lupa helm, ada razia di depan. La ilaha illallah, ada razia. Lupa pakai helm lagi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usyainahum fahum la yubsirun. Prit. Nah. Permisi, Pak. Perlihatkan SIM dan STNK-nya. Bapak lihat saya. Lihatlah, masa nggak lihat sampean. Wah, ini Ustadz bohong nih katanya. Al-Quran bisa jadi hijabah masturo. Nah, itu mukjizat buat Rasulullah. Tapi konon kabarnya, wallah alam ya, banyak juga orang-orang soleh, para wali Allah itu yang Allah berikan karomah ya, kemuliaan, sehingga mereka bisa juga mendapatkan kemuliaan seperti ini. Kayak Panglima Sudirman, Cut Nyadin, para pahlawan perang dulu kita, orang-orang tua dulu kita itu, mereka dikejar-kejar Belanda, para penjajah mau dibunuh, gak kelihatan. Termasuk Mbah Hashim juga waktu itu didatengin ke pesantren, marah-marah itu Belanda, padahal Mbah Hashim ada di situ. Nih Alik nggak lihat. Kalau pitung Ustadz, pitung kontroversi lah ya. Cuman di filmnya begitu, berubah jadi ayam sama. Tapi mungkin cerita itu diceritakan secara turun-temurun karena memang ada kejadian banyak orang-orang soleh, para ulama kita, para pejuang. Bagaimana Jenderal Sudirman kan nggak pernah lepas dari Quran itu sampai beliau lumpuh itu, tapi tetap Quran itu nggak pernah lepas. Ibadahnya itu masya Allah luar biasa Jenderal Sudirman. Maka seringkali Allah berikan kemuliaan ini, karomah itu Allah tutup. Ya. Itu dahsyat ya. Kalau tukang kredit nggak bisa lah dibaca ini. Debt collector. Aduh, ada debt collector. Nggak bisa, nggak mempan itu. Jadi arwah marah luar biasa. Lalu setelah itu Allah katakan wa mara'atuhu hammalatal hatab. Maka istrinya juga masuk dalam neraka yang zatal lahab, yang menyala-nyala, menemani suaminya. Taib, itu mana wa mara'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu secara bahasa tadi artinya yang membawa kayu bakar. Ya. Apa maknanya ini? Jadi pertama dalam Ad-Durrul Mansur, juga dalam An-Nukat wal Uyun. Ad-Durrul Mansur berarti Imam As-Suyuti. Kalau An-Nukat wal Uyun Al-Mawardi. Tafsirnya. Pertama, jadi arwah itu rumahnya itu nggak jauh dari rumah Rasulullah SAW. Abu Lahab itu rumahnya dengan Rasulullah dekat. Karena memang juga mereka nggak jauh-jauh ya, tetanggaan. Itu tahu setiap hari Rasul itu selalu pergi ke Ka'bah untuk ibadah. Itu sempat-sempatnya tuh arwah dia ngumpulin kayu. Di Arab itu kan kayunya bukan kayak kayu-kayu kita begini. Kayu itu kayu yang berduri-duri gitu. Itu dikumpulkan, ditaruh dari depan pintu rumah Rasulullah sampai ke jalan menuju Ka'bah. Itu niat banget ya. Kalau cuma naruh 1, 2, oke. Sepanjang jalan itu ditaruh sampai ke Ka'bah. Niatnya niat banget, jahatnya itu terencana sekali. Ya, melebihi
rencananya kasus yang sampai sekarang belum kelar-kelar itu. Maka disebut hammalah itu. Karena memang ditaruh sampai ke depan Ka'bah itu, insyaallah. Dan itu setiap hari, bukan cuma sekali. Setiap hari. Dan Rasul tahu itu, tapi Rasul nggak pernah ya marah-marah. Rasul tetap jalan, ya jalan menyingkir tempat yang lain atau disingkirin, masya Allah. Akhlak Rasulullah tuh luar biasa. Ada cerita Rasul diludahin, besok Rasul lewat situ lagi dan tahu diludahin lagi ya. Besoknya lagi lewat situ lagi. Kalau kita gimana kira-kira itu? Mau ngaji ke sini, diseblok, bekas sayur asamnya udah 3 hari basi. Besok lewat situ lagi nggak? Enggak. Apakah lewat situ lagi? Kalau lewat situ lagi bawa juga, ember juga, apa lah melempar. Akhirnya berantem dia. Rasulullah masya Allah luar biasa. Jadi itu yang dilakukan oleh Arwa ini, istrinya Abu Lahab ini, untuk mencelakakan atau melukai kaki Rasulullah SAW. Yang kedua, Ummu Jamil ini pamannya Rasulullah, Abu Lahab itu termasuk yang secara ekonomi kaya. Jadi paman Rasulullah yang secara ekonomi lebih tinggi lah daripada Abu Talib. Abu Talib itu mohon maaf agak kekurangan, miskin, pas-pasan. Makanya Ali itu diasuh oleh Rasulullah karena secara ekonomi Abu Talib itu kurang. Sementara Abu Lahab kaya, hartanya banyak. Dibandingkan dengan Rasulullah lebih kaya Abu Lahab tentu. Maka istrinya itu memfitnah Rasulullah. Itu si Muhammad itu miskin dia, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuma kerjanya ngumpulin kayu bakar. Nah, jadi dia memfitnah Rasulullah, mengatakan Rasul miskin dan kerjaan Rasul adalah si tukang kayu bakar. Itu ucapan dia. Maka kemudian ucapan itu balik ke dirinya. Oh, gitu awalnya gitu ya. Itu makna kedua. Makanya nggak boleh kita mencela dan mencerca orang lain. Karena kata Imam Nawawi, celaan yang kita ucapkan ke orang lain, maka kalau tidak jatuh ke orang itu dia akan balik ke yang mengucapkan. Oh, hati-hati kita. Memfitnah, jelek-jelekin orang, balik kita. Itu tadi saya sampaikan di awal, jangan kita mencela, jangan kita ngorek-ngorek apa sih kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat Cianjur kok sampai Allah kirim bencana ini, pasti ada nih, pasti ada, cari-cari. Boleh jadi kita pun ada, nanti balik ke kita, nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Nah, Ummu Jamil atau Arwa ini dia kerjaannya jelek-jelekin Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Maka kemudian ungkapan itu dibalikin oleh Allah kepada dirinya. Yang ketiga, hammalatul hatab itu bahasa kiasan, majazi. Kalau yang tadi hakiki, yang pertama ngumpulin kayu ditaruh di depan rumah Rasulullah itu konkret, hakiki ya, konkret. Yang kedua juga sama, memfitnah Rasul sebagai orang miskin juga konkret. Nah, yang ketiga ini makna hammalatul hatab itu kiasan. Hammalatul hatab membawa kayu bakar itu maknanya adalah penebar fitnah. Jadi dia nggak ngurusin kayu sebenarnya, tapi dia adalah orang yang menebar fitnah. Nah, fitnah itu kan menyulut api pertengkaran, maka diumpamakan sama seperti orang bawa kayu bakar. Ini orang lagi adem nih, kita datang, tahu nggak? Kenal nggak sama bapak itu? Kenal, kenapa? Ente kemarin difitnah sama dia, ente kemarin diomongin, ente kemarin dibilang begini. Masa sih dia bilang begitu ke saya? Belum tahu dia, kasih tahu sama dia. Nah, itu berantem. Orang lagi baik-baik nih, gara-gara si pembawa fitnah bisa jadi berantem. Makanya Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Rata-rata ulama Mesir itu belajarnya ke Imam Malik Darul Hijrah. Maka begitu Imam Syafi'i dari sebelumnya di mana? Di Irak atau di Baghdad, lalu hijrah pindah ke Mesir. Ini ulama-ulama di Mesir ini welcome. Ini adalah alma mater saya, ulama-ulama nih. Teman sekampus saya atau teman seperjuangan saya dulu sama-sama belajar kepada Imam Malik, dan anak ini sangat cerdas. Maka dia datang ke sini, dia akan mengokohkan mazhab kita. Ternyata begitu Imam Syafi'i datang ke Mesir, beda mazhabnya dengan mazhab Imam Malik. Maka teman-teman yang tadinya dukung, kok beda nih? Dia bawa ajaran yang baru nih. Wah. Akhirnya banyak sekali terjadi fitnah di sana. Oh, Imam Syafi'i difitnah ini, difitnah itu, luar biasa. Sampai suatu hari sedang di majelis ilmunya, dan beliau kan cerdas, retoris, cerdas, wawasannya luas, retoris. Jadi majelisnya cepat penuh. Datang ini langsung orang pada datang karena tertarik. Kayak misalnya, kenapa sih orang Indonesia kok mazhabnya Syafi'i? Dari mana nih jalurnya? Karena Imam Syafi'i itu beliau termasuk ulama yang diberikan kesempatan ngajar di Masjidil Haram.
Jadi setiap kali ada jamaah haji, itu beliau ngisi kajian di Masjidil Haram. Jadi orang-orang kita kan kalau ada kajian dulu ya, kalau nggak sekarang, tertarik sekali dengan kajian. Kalau sekarang ada kajiannya, udahlah. Lebih tertarik baju, apalagi tasbih kalau zaman sekarang tuh. Dulu enggak. Ada belanjaan begitu. Haji tuh belajarnya itu kayak Buya Hamka sampai akhirnya mulazamah di sana kan. Ulama-ulama kita dulu berangkat haji pulang jadi alim, jadi ulama. Sekarang berangkat haji pulang banyak duit, banyak jual ini, jual itu, just tip lah segala macem. Dulu nggak ada. Nah, di antara ulama-ulama yang ada di Mekah itu, Imam Syafi'i itu luar biasa, masih muda, wawasannya luas, cara menyampaikannya enak, luas. Akhirnya orang banyak pada datang ke situ. Nah, begitu pulang ya terbawalah oleh orang Indonesia pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i dan seterusnya. Maka difitnah ketika sedang ngisi kajian itu datang. Wahai Syekh, tahu nggak? Kayak kemarin hadir di majelisnya Syekh Anu, itu dia menghina, mencela, mencaci ente. Dibilang ente A, B, C, D, F, G. Gimana tanggapan ente? Kata Imam Syafi'i, kamu tahu nggak? Beliau melemparkan anak panah, nggak kena ke saya, jatuh di tengah itu. Ente ambil tuh panah, ente tancapkan ke hati saya. Mestinya kalau udah nggak nyampe, udah nggak usah disampaikan gitu. Jadi kalau disampaikan justru itu menebar fitnah. Nah, jadilah hammalatal hatab itu. Mestinya nggak usah disampaikan gitu. Tapi karena kadung udah disampaikan, udah dengar kan sama Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, ya Allah, ijabah yang ada di hatinya dan jangan kau dengarkan apa yang keluar dari lisannya. Ini disumpah-sumpahin apa segala macam. Lalu kata Imam Syafi'i, ya Allah, dengarkan hatinya, jangan kau dengarkan lisannya. Apa maksudnya? Karena sebenarnya beliau orang baik, hatinya bersih, hatinya alim mulia lah hatinya. Cuman lisannya terpeleset, ngomong yang buruk. Maka saya mohon kepada Allah, dengarkan hatinya, jangan kau dengarkan lisannya. Sampai didoain mati itu soal Imam Syafi'i itu. Sampai didoakan mati oleh beberapa ulama itu di majelisnya. Kita doakan mudah-mudahan cepat mati Imam Syafi'i itu. Karena kalau tidak mati Syafi'i, mazhab Maliki yang mati di sini. Pilihannya dua, mazhab Maliki tetap hidup atau Syafi'i yang tetap hidup. Jadi kalau Syafi'i tetap hidup katanya, nanti mati nih mazhab Maliki karena orang akan pindah ke dia semua. Maka syaratnya yaitu didoakan, usahanya didoakan supaya mati. Maka kata Imam Syafi'i, dengarkan hatinya, ya Allah, jangan kau dengarkan lisannya. Itu level ulama. Level kita, oke, dia doain saya mati. Oke, berapa banyak jamaah kita? Ayo sekarang angkat tangan, kita doakan dia yang mati biar kita tahu doa siapa yang lebih mustajab. Kita begitu, berantem akhirnya. Itulah hammalatal hatab. Maka ini bahasa kiasan. Jadi Ummu Jamil atau Arwah itu kerjanya adalah suka menebar fitnah. Yang fitnah itu adalah api permusuhan, pertengkaran. Maka orang yang suka menebar fitnah disebut dengan namam, namimah perbuatannya. Itu sama seperti orang yang membawa kayu bakar. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Tiga-tiganya benar. Dia sebagai orang penebar fitnah, dia juga menjelek-jelekan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang miskin tukang nyari kayu bakar, dan dia juga melakukan aksi menebar kayu yang berduri di sepanjang jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiganya dilakukan oleh Arwah, maka sampai kemudian Allah sifati dengan hammalah, bukan lagi hamilah. Taib. Wow, nggak berasa kelewat juga jam 9. Taib. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika dikeliru boleh tafadhol. Kalau latar belakang sendiri sebelum diangkat itu ada riwayat bahwa aslinya itu Abu Lahab sama istrinya itu Ummu Jamil itu memang orang baik sebelum itu. Baik sebenarnya, baik. Sebelumnya baik ya. Baik. Dermawan atau gimana gitu ya. Maka yang hari pertama Rasul lahir saja itu langsung dia bebaskan budaknya. Siapa nama budaknya? Suwaibah. Suwaibah, kau pergi ke rumah Aminah. Kenapa wahai tuanku? Ini budaknya Abu Lahab. Karena Aminah mau melahirkan. Dia sebatang kara sendirian. Suaminya sudah meninggal, kau temani dia. Tunggu. Nah, kalau bayinya lahir, kasih tahu ke saya. Ditunggu, ditemanilah oleh Suwaibah ini sampai kemudian akhirnya lahir. Begitu lahir, lari tuh ke rumah majikan Abu Lahab.
wahai majikanku, majikanku. Ada apa? Sudah terlahir bayi itu. Bayinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wah seneng, orang Arab itu kalau anak laki-laki seneng kan. Kalau perempuan, cewek lagi, repotin lah. Itu kalau punya anak perempuan mereka apa ayatnya itu? Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su am yadsu fi turab. Kalau dikasih tahu bayi lahir adalah perempuan, mukanya langsung berubah merah padam. Enggak suka. Ya. Perempuan itu terlahir hanya untuk melahirkan. Enggak bisa diajak berperang. Kalau megang senjata lebih kencang teriakannya daripada sabetannya. Itu doang. Ngerepotin. Nangisnya lebih. Akhirnya mereka nggak suka kalau ada perempuan. Tapi kalau laki-laki lahir, bahagia. Saking bahagianya, maka kata dia, wahai Suwaibah, mulai detik ini juga kau bebas. Kau merdeka. Luar biasa itu. Jadi hari kelahiran Rasulullah, Abu Lahab langsung sedekah. Apa sedekahnya? Membebaskan seorang budak. Harga budak itu yang udah gendut, kurapan, korengan itu, yang udah nggak aktif, nggak produktif, itu harganya bisa 100 juta. 100 juta. Tapi kalau masih cantik, bodinya aduhai, masih produktif, wah itu harganya bisa 500 jutaan itu. Jadi paling minim Abu Lahab infak di hari lahirnya Rasulullah itu 100 juta paling minim itu. Wah kita nggak ada apa-apanya nih dibandingkan itu. Bahkan dia ingin sekali menjadikan Rasulullah sebagai besan. Saking cintanya sama Rasulullah itu kan. Maka kita ceritakan kemarin Utbah dan Utaibah disuruh menikahi kedua putri Rasulullah. Ya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu. Tapi permusuhan itu mulai muncul pas Rasulullah mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul dan mengajak orang beriman. Disitulah mulai permusuhan itu. Jadi ada orang itu gara-gara agama dia memusuhi kita. Dulu sebelum kita hijrah mau bahaya banget. Tapi sekarang sejak saya ngaji Ustaz, sejak saya sering ke masjid, kenapa dia jadi benci ya? Nah itu udah banyak, dari dulu udah banyak contohnya begitu. Tapi jangan kita bilang, dasar Abu Lahab ente. Jangan. Taib. Cukup barangkali? Ya. Apakah Abu Lahab punya keturunan gitu, punya anak gitu? Ada keturunan. Ya, kemarin kita ceritakan, jadi ada anak-anaknya yang beriman. Ya. Ada dua. Yang satu perempuan namanya Durrah, yang laki-laki lupa saya siapa namanya. Riwayatnya juga berbeda-beda. Tapi yang paling terkenal itu Durrah itu. Dia sampai hijrah ke Madinah. Begitu sampai hijrah di Madinah itu semua orang tahu ini anaknya Abu Lahab nih. Maka ngapain kau putri Abu Lahab datang ke sini? Pulang, nggak ada gunanya. Bapakmu itu sudah Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai orang terlaknat. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anaknya juga nggak berguna. Sedih, luar biasa sakit hati Durrah itu. Maka beliau kemudian datang ke rumah Rasulullah mengadukan itu. Maka Rasul langsung ke masjid. Itu sejam lebih Rasul itu ceramah, nyeramahin para sahabat jangan sampai mencela orang yang sudah beriman disebabkan dosa leluhurnya, para pendahulunya. Jadi nggak boleh kita bilang. Jadi ada yang beriman Pak. Maka Ubay bin Ka'ab itu setiap kali ngimamin sholat, kalau di belakangnya ada Durrah itu nggak pernah baca surat Al-Lahab itu. Ya, saking menghormati. Karena pasti kan ya sakit lah. Ya. Meskipun dia tahu bapaknya itu brengsek, tapi kalau disebut-sebut terus brengsek lama-lama emosi juga dia. Untuk menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Itu akhlak diajarkan oleh para sahabat. Jadi ternyata seburuk-buruknya orang bisa juga dia melahirkan orang baik. Apalagi kita orang baik. Maka selalu berhusnuzon, anak kita pasti baik. Kan nggak boleh kita bilang, saya bingung Ustaz, ini anak kok bandel luar biasa, ini anak kok kurang ajar banget Ustaz. Jangan pernah keluar kata-kata itu dari lisan kita. Ya, yang ada anak saya alhamdulillah Ustaz sangat aktif sekali. Saking aktifnya omongan saya nggak didengar sama sekali Ustaz. Nah aja begitu. Ya, kalaupun kita sempat emosi keluar ya doakanlah tetap baik. Kan Syekh Sudes beliau cerita kan, saya waktu kecil itu nakal sekali, bukan cuma nakal, nuakalnya luar biasa. Sampai ibu saya marah, lalu marah emosi, ibu saya ngomong, kamu anak nakal sekali, ibu doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Benar, jadi imam besar Masjidil Haram. Kalau kita marah, kesel sama anak itu nggak apa-apa. Kamu kok susah banget dibilangin sama bapak doain kamu jadi gubernur Jakarta. Nanti jadi dia. Biasa. Jangan dasar anak hantu.
Anak sekarang nggak bisa digituin Pak. Kalau saya anak hantu, Bapak apanya hantu? Hantu. Nggak bisa. Ya, tapi tetap kita yakin husnuzon, insya Allah Allah hadirkan anak-anak soleh, anak-anak kita anak yang soleh, yang solehah, yang sepeninggal kita, mereka lah penerus kebaikan-kebaikan itu, sehingga pasif income, pahala tetap Allah kirimkan ke kita meskipun kita sudah terbaring membujur, mungkin sudah habis dimakan cacing tanah, tapi pahalanya terus mengalir karena ada orang-orang yang terus melestarikan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.